Selamat datang di kanal kami. Hari ini, kita akan menyelami dunia mitos dan legenda Indonesia yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya, dari cerita-cerita yang terlupakan hingga kisah-kisah yang menyimpan keajaiban. Mari kita jelajahi bersama 5 legenda menarik dari Indonesia. Pertama, legenda Danau Singkarak. Di tepian Danau Singkarak, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Aditya. Ia jatuh cinta pada seorang gadis desa yang cantik bernama Mayang. Cinta mereka tumbuh di antara hijau lembah dan birunya air danau, namun takdir mempunyai rencana lain. Mayang, yang berasal dari keluarga yang sangat miskin, dijodohkan oleh orang tuanya dengan pemuda kaya dari desa seberang. Aditya dan Mayang yang tak ingin terpisah, memutuskan untuk melarikan diri dan berjanji akan selalu bersama. Namun, pada malam sebelum pelarian mereka, Mayang diculik oleh calon suaminya yang cemburu. Aditya yang berduka mencari Mayang ke seluruh penjuru desa hingga ke puncak gunung, namun sia-sia. Dalam kesedihannya, Aditya menangis di tepi danau, air matanya mengalir menjadi sungai yang membesar dan akhirnya menenggelamkan seluruh desa. Danau Singkarak menjadi saksi bisu atas cinta tragis yang tak kesampaian, dan kini setiap ombak yang berbisik di permukaannya seolah mengulang kisah pilu dua insan yang terpisah oleh takdir. Selanjutnya, legenda Rawa Pening. Di sebuah desa di kaki Gunung Tuamoyo, hiduplah seorang anak bernama Baru Klinting yang memiliki kekuatan sakti. Namun, karena kesaktiannya itu, ia dikucilkan dan disihir oleh seorang penyihir jahat, sehingga tubuhnya penuh luka dan bau yang menyengat. Tidak ada yang mau mendekatinya, dan ia pun berkelana mencari seorang perempuan tua dari mimpinya yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Setelah ditolak di banyak tempat, ia tiba di sebuah desa yang penduduknya sombong dan tidak peduli pada orang miskin. Di sana, ia diusir dan dicaci maki. Namun sebelum pergi, ia menancapkan sebuah lidi di tanah dan berkata bahwa hanya ia yang dapat mencabutnya. Hari berganti hari, dan lidi itu tetap tidak tercabut. Suatu hari, Baru Klinting datang dan mencabut lidi tersebut, dan dari situ mengalirlah air yang semakin lama semakin deras hingga menenggelamkan desa tersebut, membentuk telaga Rawa Pening. Hanya seorang perempuan tua yang baik hati, yang telah memberinya tempat tinggal dan merawatnya, yang selamat dari musibah itu. Anak itu pun sembuh dari penyakitnya. Namun penyihir jahat tidak terima dan menyihirnya menjadi seekor ular besar. Kemudian ada legenda Nenek Fakande. Di sebuah desa yang subur dan damai di Sopeng, Sulawesi Selatan, hiduplah seorang nenek tua yang dikenal dengan nama Nenek Fakande. Penampilannya tidak berbeda dengan wanita tua pada umumnya. Tubuhnya yang membungkuk, rambut putih, dan wajah yang penuh keriput. Namun, jangan tertipu dengan penampilannya yang lemah lembut, karena Nenek Fakande bukanlah manusia biasa. Nenek Fakande, yang sebenarnya adalah siluman pemakan manusia, telah lama mengincar desa tersebut. Ia dikenal akan kekejamannya dalam menculik bayi dan anak-anak kecil untuk dijadikan santapannya. Legenda mengatakan bahwa Nenek Fakande berkeliling ke desa-desa di daerah Sopan pada malam hari mencari mangsa baru. Legenda Putri Gading di bawah Gunung Merapi. Di lereng Gunung Merapi yang subur dan hijau, terdapat sebuah desa kecil yang damai. Di desa itu, hiduplah seorang putri yang dikenal dengan nama Putri Gading. Ia adalah putri yang sangat cantik dengan hati yang murni. Namun nasibnya ditakdirkan untuk menghadapi cobaan berat. Menurut legenda, Putri Gading memiliki kekuatan magis yang dapat menjaga keseimbangan alam sekitar Gunung Merapi. Kekuatannya itu terkait erat dengan gunung Merapi tersebut, dan ia harus menjaga ritual kuno untuk memastikan gunung tetap tenang. Suatu hari, ketenangan desa terganggu oleh kedatangan seorang pangeran dari kerajaan yang jauh. Pangeran itu terpesona oleh kecantikan dan kekuatan Putri Gading, dan ia bertekad untuk memperistri putri tersebut. Namun,
Cinta mereka tidak direstui oleh dewa-dewa karena akan mengganggu keseimbangan alam. Putri Gading harus membuat pilihan sulit antara cinta dan tugas suci yang diembannya. Legenda ini mengajarkan kita tentang pengorbanan dan pentingnya menjaga harmoni dengan alam sekitar. Yang terakhir, legenda kuda terbang Pulau Sumba. Di tengah hamparan savana yang luas di Pulau Sumba, terdapat sebuah legenda yang hidup dalam setiap desah angin dan galup kuda-kuda liar. Legenda itu berkisah tentang kuda sembrani, makhluk mitologis yang menggambarkan seekor kuda bersayap yang dapat terbang dan sangat berani. Menurut cerita rakyat, kuda sembrani adalah tunggangan Batara Wisnu, dewa pelindung dalam mitologi Nusantara, yang menyeberangi langit dan lautan dengan kecepatan kilat. Kuda terbang ini menjadi simbol kekuatan dan kebebasan, mewakili semangat masyarakat Sumba yang tangguh dan bebas. Dikisahkan, pada zaman dahulu kala, ada seorang pemuda Sumba yang menemukan kuda sembrani terluka dan terjatuh di lembah. Dengan penuh kasih sayang, ia merawat kuda tersebut hingga sembuh. Sebagai balasannya, kuda sembrani memberikan pemuda itu kemampuan untuk terbang menembus awan. Bersama-sama, mereka menjelajahi pulau, melindungi penduduk dari bahaya, dan menjadi simbol persatuan antara manusia dan alam. Legenda kuda sembrani terus diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya Pulau Sumba. Itulah 5 legenda Indonesia yang jarang diketahui. Setiap cerita membawa kita ke dunia yang penuh dengan pesan moral dan nilai-nilai budaya yang mendalam. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten